Perdebatan soal metode pembasmian ikan sapu-sapu kembali memanas setelah MUI mengingatkan bahwa penguburan hidup-hidup tidak sesuai prinsip kesejahteraan hewan dalam Islam. Di tengah kritik tersebut, muncul reaksi netizen yang budiman dengan akun @danisuryatmaja yang justru membela langkah Pemprov DKI Jakarta dengan pendekatan pragmatis. Ia menilai kebijakan itu masih bisa dipahami karena bertujuan mengendalikan spesies invasif yang merusak ekosistem, sekaligus menjaga lingkungan dari dampak yang lebih luas jika populasi ikan tersebut dibiarkan tanpa penanganan cepat. Dalam pandangannya, metode alternatif dianggap sulit diterapkan mengingat jumlah ikan yang sangat besar, serta potensi bau menyengat jika dibiarkan mati di daratan sebelum dikubur. Ia juga menyoroti bahwa dalam konteks tertentu, efisiensi penanganan menjadi faktor penting demi kepentingan masyarakat luas. Meski begitu, perdebatan antara aspek etika, agama, dan kebutuhan praktis ini terus bergulir di ruang publik, memperlihatkan benturan antara nilai kemanusiaan terhadap hewan dan urgensi pengendalian lingkungan yang tidak bisa dihindari. Saya tantang MUI kritik Pemprov DKI terkait pemusnahan ikan sapu-sapu yang dilakukan secara dikubur hidup-hidup. Ya, sebetulnya Pemprov DKI gak perlu pusing ya soal ini, karena dalam Islam bangkai ikan dan belalang itu dianggap halal bahkan untuk dikonsumsi. Jadi membunuh ikan tanpa menyembelih di area leher itu sah-sah aja gitu, nggak masalah. Ya walaupun dalam keterangannya sendiri tertulis harus dilakukan secara baik. Cuma kan balik lagi, ini ikan sapu-sapu, ikan yang invasif dan ikan hama, termasuk hama. Dan sebanyak itu gitu. Kalau dilakukan dengan memoteki satu-satu ya jadi PR lagi kan gitu. Atau mungkin bisa kan dibiarkan di atas daratan dulu, nggak harus dikubur hidup-hidup, dibiarkan mati di atas daratan, kemudian nanti kalau udah mati dikubur. Nah, cuma masalahnya bau ikan sapu-sapu ini sangat menyengat teman-teman, sangat bau sekali. Yang ada ikan sapu-sapunya belum punah, tapi menimbulkan polusi udara yang luar biasa. Dan ini dampaknya ke kita, ke manusia, ke lingkungan sekitar, ke warga sekitar. Kecuali MUI mau turun tangan nih, ngambilin bangkai sapu-sapu yang udah mati tergeletak di tanah, dibantu dia buat ngubur gitu. Cuma kan ya pasti hidungnya mengkerut lah, bau. MUI ini kritik, padahal masih banyak PR yang harus mereka lakukan gitu. Kalaupun dari pihak mereka kekeh buat mengusulkan cara yang lebih baik untuk membasmi ikan sapu-sapu, saya tantang MUI. Ketua MUI saja saya tantang buat beteti lele gitu, satu lele aja. Pasti kalau dia ngebunuh atau beteti satu lele kan diketok juga kepalanya kan. Itu pun belum tentu langsung mati, nggak mungkin langsung mati. Pasti tersiksa dulu itu lelenya. Jadi cara yang baik seperti apa yang diinginkan mereka dengan aksi itu nyata yang dilakukan oleh Pemprov DKI bersama relawan-relawan lainnya. Semangat buat teman-teman ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. MUI mengkritik Pemprov Jakarta ya guys soal penguburan ikan sapu-sapu, katanya nggak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, menurut kalian gimana sih cara penguburan ikan sapu-sapu yang sesuai dengan prinsip Islam? Apakah harus dimandikan dulu, dikafani dulu, atau gimana ya? Silakan kalian berkomentar ya guys. Kalian mungkin udah pernah lihat tentang konten pembasmian ikan sapu-sapu, tapi MUI mengkritik pembasmian itu. Kira-kira kenapa? Jadi, sebelumnya ikan sapu-sapu itu adalah ikan yang invasif dan merusak ekosistem di sungai gitu. Ada satu konten kreator bernama Arif Kamarudin yang melakukan pembersihan buat ikan sapu-sapunya biar sungainya lebih bersih. Dan ada juga bantuan dari Pemprov DKI buat memberantas ikan-ikan sapu-sapu itu yang merusak ekosistem sungai. Dan di sini MUI mengkritik ya, karena cara membasminya itu dengan cara dikubur hidup-hidup, dan kata MUI itu gak sesuai syariat Islam. Tapi banyak juga netizen yang kontra akan hal ini karena mereka nganggap ini ikan bukan manusia, jadi harusnya gak apa-apa, apalagi ini bukan ikan dari Indonesia. Tapi MUI tetap menolak pemberatasannya, dan sebenarnya MUI gak menolak sepenuhnya kebijakan itu, cuman mereka pengen lebih al-bi'ah, yaitu perlindungan hewan atau semacamnya sesuai syariat Islam katanya. Tapi
kenapa perlu dibasmi ya? Karena itu invasif dan itu bukan dari Indonesia, itu ikan yang awalnya dari Amerika. Dan update terbarunya pemerintah DKI udah mengevaluasi metode pembasmiannya. Tapi menurut kamu gimana? Apakah kamu setuju ini tidak sesuai syariat Islam, atau mungkin kamu gak terlalu peduli karena ini cuma ikan aja? Tulis pendapat kamu di kolom komen. Ya, ada lagi ya, dia bilang pada saat Pemprov DKI melakukan pemusnahan atau penguburan massal terhadap ikan sapu-sapu ini tidak sesuai dengan prinsip Islam gitu. Dan ini mereka akan membuat aturan lah gitu, mungkin fatwa ya. Dan ini menurut Pak Git ya aneh sekali gitu loh, dalam kondisi yang sulit ingin mengembalikan ekosistem yang seperti dulu gitu ya, perlu dengan prinsip-prinsip Islam gitu. Ini menurut MUI ya. Kalau nanti biayanya lebih tinggi gimana ya? Ini kan ingin mempermudah atau mengembalikan ekosistem seperti dulu dengan meringankan beban ekonomi atau biaya ya. Kalau bertele-tele nanti, aduh nggak ngerti ini maunya apa ya. MUI ini banyak ngurus-ngurusin yang nggak begitu penting gitu ya, nggak begitu penting untuk dipermasalahkan jadi masalah gara-gara hukum-hukum Islam menurut mereka gitu. Menurut Pak Git cukup sekian, terima kasih. Berita terbaru hari ini teman-teman, MUI ingatkan dosa penyiksaan hewan kasus ikan sapu-sapu disorot. Jadi untuk di DKI Jakarta kan teman lagi ada pembersihan nih ikan sapu-sapu sampai dengan bertonton teman-teman yang dikubur hidup-hidup. Nah jadi di sini MUI muncul teman-teman ya, tiba-tiba MUI muncul dengan mengkritik itu tidak sesuai dengan syariat Islam katanya. Penguburan hewan dengan secara hidup-hidup itu dianggap penyiksa lah seperti itu teman-teman. Tapi yang lucu ya, kenapa MUI urusin masalah ikan sapu-sapu? Ya kemarin masalah korupsi ikan haji, bahkan kemarin masalah korupsi dana haji, ya kemarin MUI nggak ada muncul teman-teman. Bahkan kemarin juga ada itu kasus untuk di pesantren, MUI juga nggak ada muncul. Sekarang giliran ikan sapu-sapu aja disorotin sama MUI ya, dikomentarin. MUI bilang ini termasuk penyiksaan hewan. Ya mau gimana Pak, ini kan hewan ini juga hama ya, dia mengganggu ekosistem di perairan di Jakarta Pak ya. Ini hama Pak, bukan ikan yang bisa dikonsumsi. Ini ikan yang malah merusak Pak. Jadi kalau misalkan dikubur juga secara ini nggak masalah kan. Dan juga teman-teman kayak ikan bilalang itu kan kalau misalkan bangkainya bukan najis teman-teman ya. Setahu aku di Islam untuk bangkai ikan bilalang seperti itu bukan termasuk najis. Itu bisa dikonsumsi kalau memang itu halal teman-teman ya. Nah kalau ikan sapu-sapu ini kan kalau dikubur seperti itu ya nggak apa-apa harusnya ya. Daripada mengomentari masalah ini, MUI gimana deh caranya nanti kalau misalkan ada kasus tentang dana haji lagi atau seperti di pesantren kemarin, gimana caranya dari MUI ini bisa muncul seperti itu, nah bisa mengomentari, bisa membantu seperti itu, bukan malah ngurusin masalah ikan sapu-sapu seperti ini doang, malah ikut-ikutan juga ya. Waduh, coba deh tambahkan di kolom komentar apa pendapat kalian teman-teman tentang MUI yang mengomentari masalah penguburan ikan sapu-sapu di wilayah Jakarta. Salam sejahtera untuk kita semua guys. MUI sekarang telah beralih fungsi menjadi pemerhati ikan sapu-sapu. Di saat Pemprov DKI membasmi ikan sapu-sapu karena memangsa ikan lain, MUI membuat pernyataan bahwa pembasmian dan penguburan ikan sapu-sapu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan dan prinsip-prinsip keislaman. Sementara ada intoleransi yang dilakukan oleh kaum mayoritas terhadap minoritas. Ada orang yang sudah berizin mencari nafkah dengan benar, tidak merugikan siapapun, tidak menipu siapapun, cuma karena menjual mie daging B2. Dilarang oleh mayoritas. MUI diam, bahkan warung itu sudah berizin, MUI diam.